Oke, kita mulai. Pak Dr. Duke Ari Widago SHMH, 45 tahun. Masa Mas. Baik, Pak Duke, kita mulai. Kita punya waktu kira-kira 1 jam 10 menit, karena 5 menit untuk pertemuan. Anda peserta ketiga yang saat ini akan melewati proses wawancara. Seperti yang lain, pertama kami minta 5-10 menit saudara Duke untuk menyampaikan presentasinya. Nanti selanjutnya tim sel akan melakukan pendalaman atau pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Maskernya boleh dibuka juga kalau Anda merasa safe. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota tim sel yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mencoba memaparkan materi saya terkait penguatan peran kelembagaan Bawaslu dalam mengatasi kecurangan pemilu maupun pilkada. Dilatar belakangi adanya permasalahan pemilu terkait pelaksanaan pemilihan presiden maupun pilkada yang terjadi belakangan ini, tidak lepas adanya klaim-klaim terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan klaim ini diarahkan kepada pemenang. Nah, kecurangan-kecurangan ini kemudian membentuk polarisasi yang pada akhirnya masyarakat menjadi korban, menjadi terbentur, dan tidak jarang kemudian berakhir dengan sebuah anarki, perbuatan-perbuatan kekerasan, ya, karena proses-proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dianggap tidak adil dan melanggar hati nurani rakyat. Sehingga inilah kemudian timbul chaos, timbul klaim bahwa proses pemilu, proses pilkada tidak demokratis. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan buat kita semua, bagaimana selama ini peran lembaga pengawas, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas maupun sebagai lembaga pengadil dalam hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Nah, kemudian saya masuk di apa penyebab terjadinya distrust masyarakat sehingga berujung pada ketidakpercayaan masyarakat itu. Pertama, proses yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, dinilai tidak memiliki power. Sebagai contoh, misalnya rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti. Ya, di persoalan-persoalan pemilu maupun pilkada, banyak ditemukan rekomendasi Bawaslu yang ternyata tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Bahkan rekomendasi Bawaslu dikomentari, dinilai seolah-olah KPU sebagai lembaga tertinggi, subordinat, Bawaslu sebagai subordinat. Nah, ini yang kemudian terjadi miskomunikasi sehingga proses yang seharusnya diatur di dalam mekanisme pengawasan oleh Bawaslu itu tidak sinkron. Ya. Nah, masyarakat menilai, ya, sudah ada proses di Bawaslu, sudah ada kewenangan Bawaslu, sudah ada rekom untuk mendiskualifikasi misalnya, tetapi hal ini kok ternyata bisa dimentahkan oleh lembaga yang selevel, gitu. Bukan lembaga yang di atasnya malah. Nah, kemudian juga perlunya penguatan kelembagaan Bawaslu ini dilihat dari proses adjudikasi misalnya.
proses adjudikasi Bawaslu. Proses adjudikasi Bawaslu kemudian di tingkat diarahkan masuk ke ranah kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian masuk sampai ke Mahkamah Agung pada tingkat terakhir gitu ya. Ini bahkan hasilnya berbanding 180 derajat yang kita nggak tahu gitu. Kok bisa proses adjudikasi yang memang menghasilkan diproses, diperiksa secara fakta dan sebagainya, kemudian dimentahkan di lembaga Mahkamah Agung misalnya ya. Jadi memang hasil-hasil yang dihasilkan oleh Bawaslu, produk-produk Bawaslu ini ternyata tidak final, tidak bisa menyelesaikan persoalan gitu. Tidak bisa menyelesaikan persoalannya bukan karena Bawaslu-nya sendiri, tetapi karena memang mekanismenya seperti itu. Nah, kemudian juga perlunya ada penguatan kelembagaan Bawaslu ini memang perlu ada lembaga pengadil ya. Karena kalau untuk konteks pilkada, di Undang-Undang Pilkada disebutkan bahwa ada peradilan khusus gitu. Tetapi sampai hari ini juga tetap masih di Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua juga Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu atau pilkada itu sudah overload. Sehingga memang keberadaan lembaga khusus ini sangat memang diharapkan gitu. Nah, apa gagasan dari saya dan kebijakan yang dilakukan ya, ini memiliki komitmen bersama untuk menguatkan peran Bawaslu. Nah, semua stakeholder harus punya pemahaman dan sama untuk penguatan kelembagaan Bawaslu, baik di DPR, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi dan sebagainya, termasuk pemerintah. Melakukan perubahan undang-undang ya, kalau konteksnya penambahan kekuasaan kehakiman, maka saya mengusulkan perubahan konstitusi, menyusun undang-undang dan peraturan pelaksana, membentuk lembaga kekuasaan kehakiman baru berupa Mahkamah Pemilu, mensosialisasikan akan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi Mahkamah Pemilu, menjadikan Mahkamah Pemilu sebagai the guardian of democracy. Nah, ini yang mungkin perlu digagas, perlu mulai dilakukan gagasan saya terkait Mahkamah Pemilu ini. Saya mencontoh dari Brazil kalau nggak salah, mereka punya Superior Electoral Court, di mana SEC ini sebagai lembaga peradilan tertinggi ketika terjadi permasalahan di penyelenggara pemilu di bawahnya, itu kemudian diproses terakhir di SEC ini, Superior Electoral Court. Nah, model ini mungkin yang bisa kita terapkan ke depan. Tetapi untuk menghadapi 2024 ini tentunya tidak sesimpel itu. Ada beberapa konsep yang coba saya tawarkan, misalnya adanya Pokja atau forum penyelenggara pemilu. Jadi perlunya forum penyelenggara pemilu inilah nanti yang akan menjadi lembaga tripartit untuk penyelesaian itu. Jangan sampai yang lain merasa superior dari lembaga satunya, sehingga ada kebersamaan dan tidak saling menjatuhkan. Kemudian juga saya menawarkan konsep perlu dirubah konteks khususnya terkait lembaga peradilan khusus yang ada di Undang-Undang Pilkada, karena kalau saya melihat sejarahnya, mengapa di undang-undang itu disebutkan perlu pengadilan khusus, karena memang sebelumnya itu ada di Mahkamah Agung, kemudian oleh Mahkamah Agung dilempar ke Mahkamah Konstitusi, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi juga bermasalah, ya dibentuklah itu peradilan khusus itu, dan sampai sekarang itu pun belum ada. Nah, ini yang perlu dibuat mekanisme tersendiri bahwa Bawaslu bisa saja menjadi lembaga peradilan ya, yang final and binding, titik. Gitu. Seperti Supreme Electoral Court di Brazil itu. Gitu. Kita membuat
dia berubah undang-undangnya bahwa ini final and binding. Jangan kemudian dikecualikan untuk verifikasi, untuk DPT, untuk penetapan calon. Nah ini yang kemudian akan atau malah dialihkan ke lembaga Mahkamah Agung. Ini akan menciptakan persoalan baru, saya pikir begitu. Karena memang yang punya kompetensi dan keilmuan untuk menyelesaikan masalah pemilu ini ya orang-orang yang ada di mengatur masalah kepemiluan ini. Dan pemangku kepentingan yang terkait di sini tentunya partai politik, kemudian peserta pemilu, lembaga legislatif, pemerintah, dan Bawaslu sebagai pemilu. Dan kemudian terakhir perlunya monitoring dan evaluasi. Membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara terbuka pada publik, melakukan kajian, eksaminasi, dan anotasi putusan, dan melakukan pemantauan persidangan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak atau Saudara Duke, panggilannya apa nih? Duke, Ari atau Dago? Duke, Pak. Duke. Duke itu bahasa Jawa. Sedih. Jadi saya senang sekali saudara menyampaikan banyak hal yang dalam reformasi pemilu kita kira-kira ini sangat progresif. Kalau boleh buka slide nomor 4. Nah, ada banyak rekomendasi atau usulan kebijakan yang tadi saudara sampaikan seperti ini, kebijakan yang dilakukan. Tapi kalau menurut saya lebih endorse saudara ini menjadi legislator, bukan menjadi anggota Bawaslu. Karena nanti kalau jadi anggota Bawaslu selama 5 tahun, Anda akan sangat sibuk atau disibukkan dengan urusan perbaikan kelembagaan yang harus menyentuh pada perubahan undang-undang, bahkan sampai ke konstitusi loh itu. Perubahan konstitusi. Padahal Bawaslu itu concern saja, faktanya hari ini undang-undang tidak ada yang berubah, pemilu 2024 akan pakai undang-undang itu, jadi kita jadi bertanya, kira-kira 5 tahun menjadi anggota Bawaslu, apa yang akan Anda lakukan selain usulan ini? Karena ini sesuatu yang nanti Anda akan banyak akan banyak menggunakan waktu untuk memikirkan perbaikan undang-undang dan kelembagaan Bawaslu. Sementara Anda harus juga menjalankan undang-undang yang ada saat ini. Nah, gimana Mas? Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi sudah sempat saya singgung, salah satunya usulan saya mengenai POKJA, kelompok kerja yang terdiri dari penyelenggara Bawaslu, maupun pihak-pihak terkait lainnya, misalnya kepolisian maupun kejaksaan, atau membentuk forum penyelenggara pemilu dari baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, sehingga forum penyelenggara pemilu ini bisa berkoordinasi. Kalau di daerah itu untuk pemerintah daerah ada Forkopimda, ya. Kalau di kita di penyelenggara pemilu ya semacam forum penyelenggara pemilu yang isinya Bawaslu, KPU, mungkin juga DKPP, dalam hal ini TPD yang ada di masing-masing provinsi itu dilibatkan untuk memecahkan proses-proses permasalahan-permasalahan yang ada terkait penyelenggaraan pemilu. Kan kalau kita boleh kerucutkan, mohon maaf, tugas Bawaslu itu apa? Sehingga perlu ada forum penyelenggara pemilu yang bisa mensupport tugas-tugas Bawaslu. Kira-kira gitu. Ya, tugas Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga di dalam dia melakukan tugasnya itu kan akan bersinggungan dengan KPU. Gitu. Nah, beberapa contoh tadi saya sempat sampaikan terkait rekomendasi Bawaslu yang kemudian misalnya untuk mendiskualifikasi salah satu calon, gitu kan, kemudian oleh KPU tidak ditindaklanjuti. Gitu. Nah, ini yang harusnya diselesaikan di dalam forum itu. Gitu. Permasalahan apa kok tidak ditindaklanjuti dan permasalahan apa kenapa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi seperti itu. Nah, ini yang
menurut saya bisa diselesaikan melalui forum itu dengan DKPP juga ada di dalamnya. Karena mau tidak mau ketika bahwa KPU tidak menindaklanjuti itu, ini akan bisa saja naik ke DKPP. Kan Bawaslu itu kan ada tugas mengawasi, Ya. ada tugas untuk menyelesaikan sengketa, ada tugas untuk melakukan penindakan. Ya, Anda kira-kira gitu. Kemudian perlu ada sinergi atau perlu ada kerjasama, bahkan dilembagakan dalam bentuk pokja, kerjasama antar penyelenggara pemilu. Semua fungsi itu tentu saja akan melibatkan pihak-pihak lain, sesama penyelenggara pemilu, kan gitu ya? Ya. Nah, konkretnya itu seperti apa? Karena apakah selama ini nggak ada kerjasama antar mereka? Kalau saya baik melihat, di level aturan maupun di level praktiknya. Baik, terima kasih. Kalau yang saya lihat dan saya sempat alami juga, saya sempat lihat juga peristiwa yang terjadi di pilkada kemarin gitu ya. Ada rekomendasi Bawaslu yang oleh KPU tidak dilanjuti, kemudian KPU daerah ini mungkin karena tidak ada prosedur yang jelas, konsultasi ke pusat gitu ya. Dan ini kan membuang banyak energi dan hasilnya pun tidak ditindaklanjuti. Gitu. Ini praktik yang terjadi, Pak. Sehingga padahal undang-undang menjelaskan bahwa ini wajib gitu loh. Tapi di tingkat daerah ini yang kemudian terjadi kesalahpahaman dan kemudian malah dinilai gitu. Produk Bawaslu dinilai oleh KPU. Gitu. Ini menjadi tidak sinkron kan, gitu. Tidak harmonis hingga hubungannya. Harusnya kan saling menghormati produk itu gitu. Kalau memang hasilnya Bawaslu seperti ini, ya tinggal ditindaklanjuti. Jangan kemudian dikomentari, bahkan dianulir. Nah ini yang menjadi permasalahan Pak di tingkat daerah gitu. Yang saya melihat itu belum ada. Sehingga perlu ada kesamaan pemahaman terkait masalah itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Silakan Pak Chandra atau Bu Betty, Bu Endang. Bu Betty silakan. Selamat pagi Pak Duke. Saya perhatikan itu background-nya dosen dan advokat ya Pak ya. Sementara Bawaslu ini kan organisasi pelaksana undang-undang yang cakupannya sangat luas dari nasional, provinsi, kabupaten kota dan seterusnya. Ketiga, untuk meyakinkan bahwa semua itu bergerak ke arah yang sama, itu dibutuhkan kepemimpinan dan manajerial yang baik. Bapak bisa nggak meyakinkan kami bahwa Bapak itu punya kapasitas itu? Iya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Betty. Insya Allah kalau memang saya terpilih sebagai pimpinan Bawaslu, ya tentunya saya punya program-program yang tadi sudah saya sampaikan ke depan untuk pembentukan Pokja, dan saya punya pengalaman baik di bidang akademik sebagai dosen. Saya juga pernah menjabat sebagai pimpinan di salah satu lembaga bantuan hukum, sehingga saya punya modal untuk setidaknya untuk memberikan ide-ide ataupun memimpin sebuah organisasi, tentunya dengan program-program yang sudah saya susun sedemikian rupa, dan ini yang akan saya coba lakukan ke depan kalau saatnya saya terpilih nanti. Bisa nggak memimpin sesuatu yang masif gitu sifatnya dalam pelaksanaan? Kalau soal ide mungkin sebagai dosen banyak ya ide-ide, tapi seringkali tantangannya kan di dalam implementasi dari ide-ide tersebut ya. Iya, Bu. Ada nggak contoh ya di mana Anda bisa mendaratkan ide menjadi pelaksanaan? Iya, saya dulu punya
cita-cita ingin membuat, ada ide saya untuk membentuk sebuah lembaga bantuan hukum di daerah gitu, karena di daerah ini kan masih sangat kurang gitu akses to justice pada masyarakat miskin khususnya gitu, sehingga pada tahun 2015 itu saya membentuk lembaga bantuan hukum Bu, di Gorontalo. Nah, akhirnya saya sebagai ketua di situ membuat lembaga itu sampai kemudian terakreditasi. Dan proses terakreditasi Kumham ini memang sangat ketat dengan penilaian-penilaiannya, sehingga pada saat itu karena masih baru ya kita banyak belajar dari yang sudah senior gitu. Kemudian saya membentuk program-program kegiatan penyuluhan hukum, bantuan hukum, tidak hanya masalah-masalah penanganan hukum litigasi saja, tetapi juga penanganan bantuan hukum di desa-desa, di masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum itu sampai ke 6 kabupaten kota, Bu. Dalam kaitannya dengan penanganan kasus hukum, ya, saya baca Bapak ini banyak menangani kasus hukum partai Nasdem Gorontalo, ya, beberapa dan banyak diantaranya menggugat keputusan KPU. Dalam kaitan dengan itu, bagaimana kami bisa diyakinkan bahwa kalau seandainya Pak Duko ini terpilih, Bapak bisa independen dari kepentingan semua partai, karena banyak proyeknya dari Ya, baik, terima kasih Ibu Betty. Saya berkomitmen dan tidak hanya melalui surat pernyataan pengunduran diri dari ormas, dari lembaga bantuan hukum, kan ada di situ kalau terpilih harus menandatangani surat pernyataan, tapi juga saya akan bersumpah untuk tidak akan akan menjaga integritas saya supaya tidak terintervensi oleh lembaga lain atau partai politik lain. Jadi kita Bawaslu kan 5 tahun nih Pak. Habis Ya, itu kan Bapak mesti mungkin jadi advokat lagi kan? Iya, Bu. Mungkin butuh klien itu lagi gitu. Gimana tuh Pak? Meyakinkan? Iya, kan klien kan bukan hanya itu, Bu. Saya juga kan bukan hanya bekerja sebagai advokat saja, tapi saya juga kan bekerja sebagai dosen yang menurut saya itu sudah sangat cukup gitu, dan istri saya juga bekerja, anak saya juga cuma satu, jadi untuk menambah penghasilan saya pikir saya tidak bergantung dengan hal itu. Nyela dikit, sebagai dosen tetap PNS atau non PNS? Non PNS. Non PNS. Satu lagi, saya baca di media Bapak pernah menjadi saksi ada charge ya untuk kasus pembunuhan berencana untuk terhadap seorang istri. Pertimbangannya apa Pak? Iya Bu, saya pertimbangannya terdakwa itu teman baik saya waktu studi S3. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu pada saat saya berteman dengan dia waktu studi itu. Tidak lebih, tidak masuk ke substansinya, tidak lebih ke yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Betty. Selanjutnya siapa? Pak Erlangga, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Kalau kita lihat dari paparannya Bung Duko ini, bahwa paparan ini lebih menekankan pada bagaimana Anda sebagai Bawaslu itu merubah regulasi dan kebijakan agar menjadikan Bawaslu itu lebih kuat
Nah, tapi kalau dilihat dalam posisi sebagai Bawaslu, salah satu yang penting itu kan sebenarnya bukan bagaimana merubah kebijakan, tapi bagaimana Anda menjalankan kebijakan yang sudah ada secara optimal, secara baik. Nah, poin itu yang kelihatannya belum muncul dalam paparan Anda. Menjalankan administratif, terus mendorong Bawaslu sebagai institusi sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Misalnya seperti bahwa bagaimana Anda memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu, itu tidak ada. Gitu. Nah, saya pikir bagaimana Anda menjawab hal ini? Kalau tadi seperti dibicarakan oleh Pak Ketua kan bahwa kalau merubah kebijakan itu posisinya lebih pas kalau Anda sebagai akademisi atau legislator. Gitu. Paparan ini adalah paparan intelektual akademisi, gitu. Demikian menurut saya. Bukan paparan sebagai sebagai Bawaslu, kalau misalnya Bawaslu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Erlangga. Memang keterlibatan peran serta civil society itu memang penting Pak, dan tentunya ini juga akan menjadi program saya ke depan kalau seandainya terpilih gitu. Cuman saya di sini lebih stressingnya kelembagaannya dulu Pak gitu. Dan saya berpikir kalau kelembagaannya diperkuat, kemudian substansinya perundang-undangan juga diperkuat, dan kemudian dengan melibatkan masyarakat sipil, saya menggunakan teori Friedman Pak, legal substance, legal structure, legal character. Nah, saya pikir ini akan menggerakkan dan memberikan pelaksanaan Bawaslu, peran Bawaslu itu menjadi kuat dan memang berjalan, dan demokrasi itu akan tercapai. Nah, yang terjadi permasalahan hari ini kan ini yang tidak terjadi gitu, maksudnya tidak sepenuhnya terjadi karena masih ada masyarakat yang kecewa, gitu. Masih ada proses-proses yang tidak sesuai dengan mekanisme. Gitu. Substansinya itu sebenarnya. Gitu. Kalau terkait peran serta masyarakat, pelibatan masyarakat, itu pasti akan dilakukan. Tetapi peran serta masyarakat tanpa ada proses perbaikan kelembagaan dan perbaikan regulasi, saya pikir itu akan menjadi percuma, saya pikir Pak. Gitu. Tapi Anda sebagai komisioner Bawaslu, itu dalam konteks kerangka regulasi dan kebijakan yang ada itu kan salah satu yang memungkinkan adalah partisipasi masyarakat sipil. Nah, berarti kan di PowerPoint Anda ini atau paparan Anda ini Anda masih belum menjelaskan secara detail inovasi apa yang berkaitan dengan peran serta masyarakat sipil. Karena prinsip pengawasan pemilu itu adalah pada penguatan civil society sebagai bagian penting dalam pengawasan. Nah, itu yang saya pikir perlu dielaborasi dan didalami dari Anda. Siap, Pak. Baik, Pak. Masih ada Pak Erlangga? Ya, Atau ya, masih perlu? jawab. Belum dijawab. Butuh jawaban. Baik Pak. Kan nggak harus dijawab kalau memang nggak mau dijawab. Ya kita beri ruang menjawab, kalau enggak ya nggak apa-apa. Masih, silakan. Iya, seperti saya sampaikan tadi, memang peran serta masyarakat itu penting Pak, dan itu pasti akan kami lakukan, tetapi juga harus merubah hal-hal yang lebih substansi terlebih dahulu. Saya juga di lembaga saya itu melakukan sosialisasi Pak, bantuan hukum kepada masyarakat miskin itu saya juga sudah lakukan, dan terkait pemilu peran Bawaslu ini pun itu perlu dilakukan gitu. Memang tidak saya sempat tampilkan di PowerPoint ini Pak. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, untuk yang lain saya ingin mendalami sedikit. Ya, Anda selalu bicara harus mengubah kebijakan. Kebijakan dalam hal ini kan itu adalah undang-undang dan konstitusi. 2024 itu kurang 3 tahun lagi pemilunya. Persiapannya sudah tahun depan. Nah, kira-kira di mana letak atau waktu yang diperlukan sehingga keinginan Anda untuk adanya perubahan kebijakan undang-undang atau konstitusi terjadi. Makanya di awal saya sangat khawatir Anda jadi anggota Bawaslu sibuk untuk ngurusi perubahan ini gitu loh. Sementara sebagai komisioner Bawaslu untuk menjalankan pemilu besok 2024 itu juga harus dikerjakan yang harus diaturkan pada undang-undang yang existing yang ada. Tapi nggak perlu dijawab.
Nanti yang lain pasti juga mungkin akan mendalami. Pak Chandra, silakan. Iya, kalau ini perlu dijawab, walaupun pertanyaannya sama. Ya, jadi dari paparan yang disampaikan Mas Duke Ari ya Pak, Duke ya, Duke, Pak. Duke, ya itu adalah prasyarat, ya prasyarat perubahan konstitusi. Kalau itu Allahu Akbar, konstitusi dirubah. Oke, nah kenapa? Oke, kemudian merubah menyusun undang-undang, gitu ya. Nah, kalau pakai prasyarat tidak terpenuhi berarti tidak bekerja, gitu kan ya? Karena ada prasyarat. Nah, sekarang mungkin kalaupun ini tidak ada dalam presentasi, kebijakan apa seandainya Mas Duke dia terpilih jadi anggota Bawaslu yang perlu dilakukan tanpa merubah undang-undang, tanpa merubah konstitusi, tanpa membentuk kekuasaan mahkamah pemilu, gitu segala macam, guardian of demokrasi, yang segala macam itu. Karena kita berangkat dari apa yang kita punya. Kita nggak berangkat dari apa yang kita harapkan punya. Gitu ya. Jadi, kalau ini lebih kepada apa yang kita harapkan punya. Nah sekarang, bisa nggak dalam sesi ini, Anda merumuskan kira-kira Anda sebagai Bawaslu, kebijakan apa yang Anda lakukan, berdasarkan konstitusi yang ada sekarang, berdasarkan undang-undang yang sekarang. Nah, berdasarkan undang-undang 2017, berdasarkan konstitusi sampai amandemen keempat. Apa yang Anda lakukan sebagai Bawaslu? Ya. Nanti ada lanjutan. Ya, baik. Yang akan saya lakukan apabila terpilih sebagai pimpinan Bawaslu, tadi saya sudah sempat menyampaikan Pak terkait pembentukan forum penyelenggara pemilu atau bisa dalam bentuk Pokja yang melibatkan para penyelenggara pemilu atau pihak stakeholder yang terkait gitu. Dasarnya tujuannya. Ya, dasarnya agar permasalahan-permasalahan kepemiluan, permasalahan-permasalahan yang merupakan tupoksi Bawaslu ini agar tidak menjadi benturan dengan lembaga penyelenggara lainnya, sehingga menjadi disharmoni gitu Pak. Oke, kemudian yang selanjutnya. Ini baru satu ya. Iya Pak. Apalagi? Ya, tadi juga sempat menyinggung adanya pelibatan peran serta masyarakat. Kita mengedukasi masyarakat untuk bagaimana masyarakat turut serta dalam melakukan pengawasan kepemiluan ini, sehingga ini menjadi concern Bawaslu di samping melakukan pengawasan secara mandiri, tapi juga memberikan pelibatan civil society untuk ikut terlibat di dalam proses pengawasan kepemiluan ini. Yang selama ini belum ada. Yang selama ini saya pikir belum maksimal ya, karena mungkin juga tidak menggunakan media-media medsos dengan masif gitu, dan pendekatan ke masyarakat ke desa-desa juga masih kurang karena internetnya masih jarang. Nah ini yang saya lihat masih kurang Pak. Oke, jadi selama ini kondisinya seperti itu ya? Iya. Oke, yang lain? Yang lain mungkin juga perlu selain proses itu Pak, proses mekanisme adjudikasi itu saya pikir merupakan proses yang final dan
mengikat, Pak. Jadi tidak perlu lagi dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Kalau ide saya, inovasi saya begitu. Jadi Kita berangkat dari yang kita punya, Mas. ya Pak, saya pikir itu Pak. Dan Kalau yang belum kita punya kita nggak usah kita pikirkan nanti. baik, Nah, apalagi yang kita berangkat dari apa yang kita punya. saya pikir juga untuk ke depan kita perlu memaksimalkan peran IT untuk masalah-masalah pengawasan, gitu. Bisa melakukan misalnya pengaduan online dengan bukti-bukti evidence yang bisa di-upload di laman YouTube tertentu, laman Bawaslu gitu misalnya. Yang Sehingga selama ini belum ada. saya pikir belum maksimal dan belum ada. Belum Karena ada. kalau di Bawaslu kabupaten itu nggak ada, Pak. Enggak, Bawaslu pusat. Kita nggak bicara kabupaten, kita bicara Bawaslu pusat. Saya pikir belum akses masyarakatnya itu, Pak. Enggak, ada nggak selama ini? Nggak ada, Pak. Nggak, di Bawaslu pusat nggak ada. Kalau di Bawaslu pusat ada. Kita kan Cuma untuk masyarakatnya yang mau mengadu, gitu Pak. Yang dari daerah-daerah itu kan mereka tidak terfasilitasi itu. Gitu. Untuk masyarakatnya Pak, di mana mereka bisa mengisi itu. Oh, itu salahnya Bawaslu yang sekarang. Karena masyarakat nggak punya akses internet. Bukan salahnya Bawaslu sekarang Pak. Maksudnya ini yang akan kita perkuat gitu Pak. Mungkin selama ini belum. Apa arti definisi diperkuat itu, Mas? Selama ini belum kuat Pak, belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Ya mungkin karena jaringan di internet di daerah-daerah itu tidak ada, gitu. Atau mungkin karena fasilitas komputernya. Itu kewenangan Bawaslu untuk memperkuat jaringan internet. Bukan Pak, karena memang prasarananya yang tidak ada. Harusnya kita juga bisa menyiapkan prasarana pendukung di Tugas Bawaslu menyiapkan sarana pendukung internet. Ya saya pikir kalau misalnya di desa-desa perlu Pak, Panwascam menyiapkan misalnya salah satu anjungan begitu untuk bisa mengisi atau di tempat di kantor camat misalnya gitu Pak, yang daerah internetnya jarang, ya saya pikir bisa saja kita menyiapkan sarana pendukung itu gitu Pak. Oh, oke. Itu merupakan salah satu tugas Bawaslu pusat memperkuat membuat jaringan internet di daerah. Aksesnya saja Pak, semacam apa bedanya akses dengan jaringan? Anjungan gitu Pak, semacam komputernya lah gitu, yang bisa membantu masyarakat, karena kan masyarakat juga kan tidak paham ketika dia. Oke. Apalagi yang akan dilakukan ini baru 1, 2, 3. Apalagi kebijakan yang berdasarkan yang ada yang bisa dilakukan Bawaslu. Sejauh saya baru itu Pak, yang itu bisa ya? saya. Itu baru kepikir ya? Iya Pak. Pada saat membuat makalah ini nggak kepikir untuk melakukan program kerja sesuai dengan undang-undang yang ada. Belum, waktu membuat itu nggak. Hanya yang 3 itu yang stretching saya Pak. Oke. Pertanyaan kedua, ini LBH Gorontalo itu bagian dari LBH Jakarta ya? Bukan Pak. Oh bukan. Iya Pak. Saya pikir bagian dari LBH Jakarta, bukan ya? Bukan Pak. YLBHI bukan ya? Bukan Pak. Oh, agak-agak mirip namanya ya? Iya Pak. Oh, nggak apa-apa menggunakan nama-nama yang agak mirip ya? Dulu sempat komunikasi dengan teman di LBH gitu Pak. Jadi kemudian dibolehkan? Iya Pak. Menggunakan nama-nama yang agak mirip LBH Jakarta itu? Ya buktinya terakreditasi Pak. Oh iya. Oke. Kemudian sebagai advokat, ya, sebagai advokat, saya sederhana sih. Anda pernah nyuap nggak sih? Setahu saya enggak Pak. Kok setahu Anda? Ya, Yang tahu ya Anda, bukan saya. Iya Pak. Anda pernah nyuap nggak sih? Sederhana. Enggak Ya, Pak. atau enggak? Enggak Pak. Tidak Pak. Oke, makasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ibu Endang. Terima kasih Pak Ketua. Menarik sekali nih. Selamat dulu ya Mas Duke sudah masuk di 20 besar Bawaslu sehingga bisa duduk di kursi itu ya. Mas Duke, kalau saya perhatikan tadi memang hampir sama dengan yang lain ya. Saya ingin mengetahui sebenarnya pemahaman Anda terkait dengan
tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu RI itu seperti apa? Ya, kalau di dalam undang-undang itu kan ada ya, mudah-mudahan masih ingat. Tentu Anda mempersiapkan dengan baik. Dan tentu karena Anda sudah masuk 20 besar, saya juga berharap Anda juga berusaha melihat bagaimana Bawaslu RI selama ini bekerja, kemudian juga apa yang perlu diperbaiki dan apa yang bisa Anda lakukan dalam beberapa tahun ke depan seandainya Anda terpilih, karena ini harus mempersiapkan pemilu 2024 yang luar biasa. Nah, menurut Anda dari tugas atau fungsi ya yang ada di Bawaslu sesuai undang-undang yang perlu mendapat perhatian khusus dalam proses penyelenggaraan pemilu 2004, itu apa sih yang menjadi persoalan besar menurut Anda? Baik, terima kasih Bu. Menurut saya yang menjadi persoalan besar untuk pemilu 2024 ini adalah adanya ketidakharmonisan, Bu. Ada ketidakharmonisan antar penyelenggara pemilu, antara KPU dengan Bawaslu maupun dengan DKPP juga pada akhirnya, sehingga ini yang menjadi persoalan ketika pada prakteknya dalam proses penyelenggaraan pemilu ini ternyata ada sebuah persoalan konkret di masyarakat di dalam proses pemilu, dan penyelenggara itu punya pendapat yang berbeda. Oke, cukup. Nah, tadi sebenarnya Anda sudah menyampaikan ya yang membentuk forum penyelenggara tadi gitu ya. Jadi seakan-akan kan tugas Anda itu bagaimana sih, ini kan justru persoalan besarnya ada di situ. Kalau saya boleh pertanyaan sederhana aja. Di dalam apa undang-undang itu, apa sih tugas Bawaslu? Ya, di dalam undang-undang itu selain melakukan pengawasan juga melakukan proses penanganan perkara, adjudikasi, kemudian melakukan menerima pengaduan, gitu, memproses pengaduan itu, kemudian memutus proses adjudikasi itu, proses perkara itu. Sebutkan secara apa yang ada dalam undang-undang, Anda bisa. Tugas Bawaslu adalah begitu, itu kan Anda kira-kira ini adjudikasi, tugas Bawaslu apa? Saya tidak terlalu hafal sesuai undang-undang, tapi yang saya ketahui seperti itu. Ya, karena Anda mau menjadi anggota Bawaslu, jadi harus tahu tugas Bawaslu. Oke? Ya, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bu Endang. Selanjutnya Prof. Hamdi. Saya mau menutup aja kali ya Pak ya. Pak Duge, jadi kami sudah mendengar tadi sebuah wawancara. Ini paling akhir aja ini. Ya, jadi kan ada 20 peserta ya, termasuk Anda. Ya, Bro. Oke. Ini pertanyaan kami tanyakan ke semua peserta ini. Oke, ini buat fairness, jadi Anda juga harus jawab. Jadi tadi kami tanyakan juga, kalau seandainya Anda ikut terpilih nih, 1 dari 5 anggota Bawaslu, berarti ada 4 lagi tuh. Oke, kalau menurut Anda dari sepanjang pengetahuan Anda dan Anda bisa menilailah dengan seluruh otoritas yang kami berikan kepada Anda. Saya bilang subjektif dong, iyalah. Ya, dengan seluruh otoritas yang Anda punya untuk menilai peserta yang lain itu, menurut Anda siapa 4 orang lain yang menurut Anda pantas jadi anggota Bawaslu Pusat? Tak asumsikan Anda terpilih. Ya, 4 lain siapa menurut Anda yang paling pantas? Saya kebetulan tidak mengenal semua Prof dari 20 ini gitu. Iya, boleh lah. Ya, Prof. Kalau
menurut saya yang pantas ya yang saya kenal, Prof. Yang saya kenal kebetulan kemarin satu kelompok dengan saya, Prof. Sebut aja. Ada Ibu Henry, terus Mas Aditya, kemudian Pak Herwin, sama Pak Fritz. Ya. Ada Pak Watiar. Terima kasih. Pak Duke, siap pindah ke Jakarta. Insya Allah, Pak. Kalau terpilih. Yang kedua, Pak Duke tadi menyampaikan soal Pak Duke kenal nggak namanya Gowaslu? Iya, Pak. Aplikasi Gowaslu. Iya. Gowaslu itu kan aplikasi yang ada di Gowaslu itu. Nah, seberapa kenal Bapak tentang Gowaslu itu? Tidak terlalu kuasai, Pak. Nah, itu kaitannya tadi dengan pertanyaan tadi sebenarnya tentang ruang partisipasi melalui jalur media atau online. Jadi, sehingga mungkin nanti korelasinya dengan inovasinya tadi. Sebenarnya ada, saya beritahu Pak Duke di Bawaslu ada namanya Gowaslu. Nanti setelah ini Bapak boleh cek lagi Gowaslu itu apa. Yang kedua, Atau pernah lihat buka portalnya Bawaslu nggak? Pernah, Pak. Pernah. Apa isinya? Ya ada berandanya, ada peraturan perundang-undangan, ada link-link untuk pengaduan kalau nggak salah saya di situ. terima kasih Pak Ketua. Pak Duke, itu inovasinya itu di atas kertas kelihatannya bagus, membentuk Pokja kepemiluan. Dan asumsi Bapak bahwa ada ketidakharmonisan hubungan antara lembaga KPU dan Bawaslu. Asumsi Bapak. Kan gitu. Dan diselesaikan dengan Pokja. Pertanyaannya, bukankah kalau justru dibuat Pokja, justru mengingkari undang-undang yang sudah ada batas kewenangannya. Sudah ada batasan kewenangan Bawaslu, sudah ada batas kewenangan KPU. Bukankah Pokja itu bisa jadi tempat persekongkolan? Bawaslu ini dibuat untuk mengawasi KPU. Jangan Pokja menjadi persekongkolan. Bapak boleh berpendapat berbeda dengan saya. Ini narasi saya saja. Silakan Pak Duke. Ya baik Pak. Tentunya Pokja ini juga dibatasi Pak. Peran-perannya tidak kemudian membatasi peran pengawasan Bawaslu terhadap KPU, tidak juga membatasi perannya di KPP terhadap KPU gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya seperti forum penyelenggara pemilu itu seperti Forkompinda di daerah-daerah itu Pak. Penyamaan persepsi gitu loh. Sehingga penyamaan persepsi ini pada tingkat eksekusinya di lapangan itu masing-masing penyelenggara pemilu itu saling mengetahui, saling memiliki persepsi yang sama gitu. Jangan sampai kemudian berbeda persepsi sehingga masing-masing saling memiliki ego bahwa saya yang paling benar terhadap permasalahan rekomendasi ini misalnya seperti itu. Yang parah lagi ketika rekomendasi Bawaslu misalnya memberi sanksi kepada KPU. Nah, ini kan persoalan di situ, Pak, gitu. Sehingga memang ditambah lagi misalnya nanti DKPP memberikan ini lagi sanksi misalnya seperti itu. Nah, hal-hal begini kan tentunya bisa dicegah dengan forum itu agar pemahaman masyarakat penyelenggara pemilu itu bisa harmonis, bisa sama gitu. Menurut saya gitu, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian. Masih ada yang bertanya? Cukup ya. Baik, Pak atau Saudara Duke, kami sudah respon dalam beberapa pertanyaan dan klarifikasi. Terima kasih sudah hadir sebagai peserta ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum.
Peserta sudah hadir belum?